Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku, Halimah. Kita hari ini akan belajar tentang teks tanggapan. Nah, teks tanggapan ini merupakan salah satu materi dari kelas 9 ya. Oke, lanjut. Teks tanggapan. Teks tanggapan itu apa sih? Nah, teks tanggapan adalah sebuah teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik tentang berbagai hal. Jadi intinya teks tanggapan itu berisi tentang pendapat seseorang berupa pujian atau kritik tentang sesuatu yang akan ditanggapi. Misalnya gini, misalnya kalian belanja nih ke mall gitu atau ke pusat perbelanjaan sama teman kalian nih, misalnya mau beli baju gitu. Terus kalian tanya nih ke teman kalian, kira-kira baju yang ini cocok nggak sih buat aku? Terus teman kalian jawab, cocok kok, cocok, apalagi warnanya cerah, kan masuk sama kulit kamu yang juga cerah gitu. Nah, jawaban dari teman kalian ini merupakan salah satu teks tanggapan. Jadi teks tanggapan itu gampangnya adalah teks yang berisi tanggapan seseorang akan sesuatu yang terjadi. Nah, hal-hal yang ditanggapi itu biasanya kayak peristiwa bersejarah, terus kebijakan pemerintah, karya seni, maupun buku. Nah, intinya, isinya teks tanggapan itu berisi tentang kelebihan dan kekurangan dari objek yang ditanggapi. Jadi, teks tanggapan itu berisi kekurangan ataupun kelebihan dari objek yang ditanggapi. Misalnya buku. Misalnya kita mau nge-review sebuah buku. Misalnya bukunya apa ya lagi sekarang ya? Misalnya buku Tereli yang Bumi. Nah, di situ kita akan ngasih tanggapan tuh, kira-kira kelebihan buku ini apa. Jadi kelebihannya buku ini adalah bagaimana cara Tereli menyampaikan bahasa sehingga visualisasinya sampai oleh pembaca, misalnya itu kelebihan. Dan kekurangannya itu misalnya kekurangannya adalah buku ini terlalu tebal sehingga terasa berat untuk pembaca awam gitu. Itu bisa termasuk dalam kekurangan dan itu termasuk ke dalam teks tanggapan. Terus juga ada pujian dan kritik. Nah, pujian dan kritik ini harus memberikan alasan berupa fakta dan data. Jadi ketika kita mengkritik, kita harus ada alasannya. Misalnya kita bilang buku ini kurang bagus karena gaya bahasanya terlalu sulit. Nah, itu kan merupakan salah satu, terus kalian masukin, untuk kalian cantumin misalnya gaya bahasa pada halaman segini gitu. Nah, itu termasuk salah satu fakta atau fakta. Itu termasuk dalam data yang akan memperkuat pujian kalian maupun kritik kalian terhadap sesuatu. Oke, lanjut. Nah, sekarang teks tanggapan itu memiliki 3 struktur. Pertama itu evaluasi. Nah, seperti halnya struktur-struktur teks pada biasanya, jadi di bagian awal itu pasti akan ada penggambaran umum tentang apa yang akan ditanggapi. Berisi pernyataan umum tentang hal, peristiwa, atau objek yang akan ditanggapi atau penulis. Biasanya itu meliputi apa peristiwanya, atau apa yang ditanggapinya, apa objek yang ditanggapinya, di mana misalnya peristiwa Bandung Lautan Api. Bandung Lautan Api terjadi di Bandung. Nah, itu di mana itu biasanya tempat-tempat. Kalau misalnya kayak peristiwa bersejarah itu pasti ada tempat-tempatnya. Nah, itu adanya di bagian evaluasi atau bagian awal struktur dari teks tanggapan. Terus kapan itu waktu ya. Jadi misalnya pemerintah Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan mengeluarkan kebijakan untuk menghapus ujian nasional pada 3 Maret 2020. Nah, kapan itu maksudnya adalah waktu terjadinya peristiwa tersebut, peristiwa yang kita tanggapi. Terus bagian kedua ada deskripsi. Deskripsi itu berisi tentang alasan yang mendukung pertanyaan atau menolak pernyataan. Pendapat-pendapat tersebut muncul pada paragraf kedua dan ketiga. Nah, di bagian deskripsi ini mulai ada alasan-alasan mendukung dan menolak dari pernyataan awal, mendukung atau menolak dari objek yang ingin ditanggapi. Nah, itu ada meliputi identifikasi dan klasifikasi jenis dan ciri. Misalnya ada identifikasi dulu, misalnya dari wacana UN yang akan dihapuskan. Terus di situ mulai ada tanggapan orang-orang yang setuju dengan UN yang dihapuskan, kemudian orang-orang yang tidak setuju dengan UN yang dihapuskan. Itu ada identifikasi dan klasifikasi. Terus yang keempat itu ada penegasan ulang. Penegasan ulang ini hampir sama ya dengan pada teks eksposisi, ada penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini isinya itu penilaian berupa pujian atau kritik yang disampaikan harus disertai fakta. Jadi intinya itu penegasan ulang itu penegasan kembali
kata-kata yang sudah dia bahas di atas. Jadi di bagian deskripsi itu kan mulai masuk ke dalam kenapa sih si penulis ini mendukung atau kenapa sih si penulis ini menolak menolak hal tersebut. Nah, nanti di bagian penegasan ulang ini akan ada pengulangan kembali atas apa yang disebutkan di deskripsi. Nah, jadi tadi kan ada struktur. Salah satu ciri dari teks tanggapan itu pertama memiliki 3 struktur. 3 struktur ini ya, ada evaluasi, ada deskripsi, dan ada penegasan ulang. Kemudian ciri keduanya adalah berisi tanggapan berupa fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar beserta fakta dan alasan yang menguatkan. Jadi ketahuan ya perbedaan biasa dengan teks eksposisi itu apa. Kalau misalnya teks tanggapan itu ada yang biasanya itu yang ditanggapi seperti fenomena, kemudian buku. Jadi hal-hal yang berbau objek, hal-hal yang berbau apa ya, yang bersifatnya itu objektif. Jadi seperti misalnya keputusan pemerintah itu kan hal-hal yang objektif, yang benda gitu. Jadi tanggapan yang ditangkap, teks tanggapan itu berisi fenomena-fenomena yang ada sekarang. Terus juga bisa juga menanggapi sebuah buku, kemudian juga bisa juga menanggapi situasi yang terjadi saat ini. Nah, itu termasuk teks tanggapan. Nah, di dalam teks tanggapan itu ada fakta dan alasan yang menguatkan. Jadi ada fakta dan ada alasannya yang menguatkan pendapat si atau tanggapan si orang yang menanggapi. Terus yang ketiga itu bahasa yang digunakan merupakan kalimat kompleks, konjuksi, dan kata rujukan. Kalimat kompleks, ingatkan kalimat kompleks. Jadi biasanya bahasanya itu kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu yang memiliki lebih dari satu klausa. Satu klausa itu lebih dari satu SPO. Nah, itu kalimat kompleks. Kalau kalimat simpleks atau kalimat simple itu memiliki satu SPO. Jadi kalau kalimat simpel itu cuma ada subjek, predikat, objek. Misalnya ibu pergi ke kamar. Nah, ini kan satu, ini disebutnya satu klausa, di mana terdapat subjek plus predikat. Nah, subjeknya ini adalah ibu. Ibu ini sebagai subjek, kemudian pergi ini sebagai predikat. Nah, ini satu klausa. Nah, ini disebut dengan kalimat simpleks. Sedangkan kalau kalimat kompleks itu memiliki lebih dari satu klausa. Misalnya Halimah dan Hasanah memainkan handphone. Ini contoh yang dua klausa ya. Jadi ini merupakan kalimat kompleks karena memiliki lebih dari satu klausa. Klausa pertamanya itu Halimah memainkan handphone. Klausa keduanya Hasanah memainkan handphone. Nah, ini kalimat pertama, ini kalimat klausa pertama, ini klausa kedua. Jadi kalimat kompleks itu intinya adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat, ya, tersebut dengan kalimat kompleks. Konjungsi masih ingat konjungsi kan? Konjungsi itu yang ada konjungsi, misalnya ada seperti, terus kemudian, terus sedangkan. Nah, disebut dengan konjungsi. Jadi kata penghubung, dan juga termasuk ke dalam konjungsi. Dan kata rujukan itu seperti ini, mereka, dan kata-kata itu disebut dengan kata rujukan, kata yang merujuk terhadap kepada sesuatu. Terus yang kedua, terus gagasan utama. Nah, setelah kita mengetahui ciri-ciri dari
dari teks tanggapan, selanjutnya kita akan mencoba untuk menganalisis ide pokok atau pokok pikiran utama yang terdapat dalam teks tanggapan. Kita tahu bahwa pikiran utama, ide pokok atau pokok pikiran itu merupakan terdapat dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama sendiri itu tepatnya itu ada di A, B, C. Kalau A itu awal, B itu belakang, dan C itu campuran. Kalau yang awal itu cara mencarinya adalah pertama kita melihat kalimat kedua setelah kalimat awal. Kalau misalnya di kalimat kedua ada repetisi, kemudian ada kata rujukan, dan ada kata ganti orang ketiga, maka sudah pasti kalimat pertamanya itu merupakan kalimat utama yang di dalamnya terdapat gagasan utama. Kenapa? Karena jika seperti itu berarti kalimat kedua ini menjelaskan jika ada kata rujukan, kemudian ada kata ganti orang ketiga juga, dan ada repetisi salah satu dari mereka ini, maka berarti kalimat kedua ini menjelaskan apa yang dijelaskan di kalimat pertama. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kalimat pertama merupakan gagasan pokok. Nah, kalimat kedua dan selanjutnya itu merupakan kalimat pertama merupakan kalimat utama. Nah, kalimat selanjutnya merupakan kalimat yang menjelaskan ide pokok yang berada di kalimat utama. Kemudian yang kedua ada belakang. Nah, di belakang ini kita lihat kesimpulan di kalimat terakhir itu, kalau misalnya ada kata-kata kesimpulan seperti oleh sebab itu kita harus bla 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 bla. Nah, itu biasanya itu merupakan paragraf tersebut teks tersebut memiliki kalimat utama yang berada di belakang atau di akhir kalimat. Nanti disebutnya dengan paragraf, masih ingat paragraf apa? Ya, disebutnya dengan paragraf induktif yang kalimat utamanya ada di belakang. Kemudian yang terakhir itu campuran. Campuran itu yang kalimat utamanya ada di awal dan di akhir. Jadi di awal itu kita melihat di kalimat keduanya kita melihat ada repetisi, ada kata rujukan, dan ada kata ganti orang ketiga. Kemudian kesimpulannya juga ada di bagian terakhirnya juga, di kalimat terakhirnya juga ada kata-kata kesimpulan seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dan demikian. Maka teks tersebut termasuk ke dalam teks campuran. Maaf ya kalau terlalu cepat. Terus ini ada contoh teks tanggapan. Nah, setelah ini kakak mau kalian mencoba untuk menganalisis struktur teks tanggapan ini. Silakan bisa di screenshot. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kakak minta kalian untuk menganalisis struktur teks di atas dari teks tanggapan ini. Kemudian ada kata tanggapan apa kira-kira yang ada di dalamnya? Apakah ada pujian, persetujuan, sanggahan, kritik, atau penolakan? Atau enggak kita coba analisis dulu ya, analisis strukturnya. Nanti untuk